Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya coba membahas saham yang akan jadi perhatian kita pagi ini ya, pada pembukaan pasar pagi ini. Yang pertama adalah BRIS. BRIS kemarin kita ambil di penutupan ya. Ini alasannya adalah kemungkinan munculnya WB naik ke atas ya. Dan WB ini biasanya tidak panjang, tidak tinggi. Jadi TP secukupnya aja. Jadi nanti ketika dia naik ke atas boleh langsung di sell ya, jangan ditahan. Mungkin besok mungkin dia bisa naik, tapi peluangnya kecil ya. Jadi ini berdasarkan ilmu wave ya. Tapi yang namanya pasar kan selalu benar. Bisa aja dia langsung naik ke atas, bisa juga ya. Atau dia melakukan apa istilahnya markup harga double top, bisa juga ya. Tapi ada yang namanya keputusan kita ambil keputusan yang resikonya paling kecil ya. Jadi cluenya yang sudah beli kemarin sore ini boleh langsung dijual hari ini ya. Kalaupun misalkan dia naik, pasang stop loss ya, karena yang namanya WB ini agak riskan. Kadang-kadang bandar itu hanya melakukan jual beli hanya dalam sehari. Dia beli pagi, diangkat ke atas, jual di atas, turun lagi ya, bisa juga begitu ya. Jadi kita antisipasi kalau misalkan nanti sudah ada gain boleh Anda jual ya. Kalau secara teknikalnya saya udah pernah bahas ini, nggak saya bahas lagi ya. Kemudian saham selanjutnya adalah PTBA. PTBA ini memang saham batubara ya, tapi kelihatannya dia merespon baik kenaikan harga batubara di pasar internasional ya. Kemudian kalau kita lihat dari chart ini kan mirip seperti cup and handle ya, walaupun nggak sempurna, turun ke bawah naik lagi. Kalau lihat kita hitung wave-nya 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinan masuk wave 5 dia ini, yang candle terakhir ini. Jadi kita coba memaksimalkan candle ini ya. Cap dan handle-nya juga ini cap-nya udah muncul, handle-nya belum ya. Ini yang kita harapkan jadi tempat kita untuk mengambil gain ya. Mudah-mudahan bandar mengangkat di candle cap-nya ini yang terakhir ya, handle-nya yang terakhir ya. Kemudian kalau lihat dari data memang dia 2-3 hari ini bandar masuk ya, pelan-pelan memang, datanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau saya bandingkan dengan saham lain yang batubara, ini yang lebih PTB ini agak lumayan banyak masuknya ya. Ada juga Indi kan kemarin kita ngambil juga, cuma kalau Indi kan udah agak di atas dia sekarang. Kita nunggu dulu beberapa saat, nanti kita masuk lagi ya. PTB ini sekarang jadi giliran ya. Cara belinya ini beli pada saat merah ya, tidak boleh diberi pada saat hijau ya, karena modal bandar itu cuma sekitar 2000-an ya, 2200 2100 ya modal bandar itu. Jadi kalau kita langsung HK nanti di atas diguyur sama dia ya, itu bahaya ya. Kemudian saham selanjutnya adalah TPIA. Ini biasanya Jojor yang suka perhatikan TPIA ini. Ini saudara kandungnya BRPT ya, sama dengan BRPT. Nah, TPIA ini juga sama, bandar berapa kali masuk minggu-minggu ini, dan mirip juga seperti yang tadi ini cap and handle. Ini agak sempurna nih cap and handle-nya ini ya, agak sempurna ya, maksudnya bentuknya itu cap and handle-nya itu lebih sempurna dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan masih ada lekukan-lekukan di bawahnya ya, ini enggak ya. Jadi bandar kelihatannya udah mulai
mengumpulkan barang ini dari angka 8.500 ya, diangkat ke atas, kemudian naik lagi ke atas ya. Jadi kita memanfaatkan ini untuk mendapatkan gain. Mudah-mudahan dia angkat bisa sekitar 10 ribuan ya. Ya jangan 10 ribu juga nggak apa-apa lah, 99 juga udah bagus ini. 9.900 ya. 980 juga nggak masalah ini. Masih jauh itunya gainnya. Jadi kita mengharapkan handle-nya ini muncul di sekitar segitu ya. Dan Bandar udah kelihatan masuk di saham ini. Tapi seperti biasa pilihnya ini hanya pada saat merah atau turun agak dalam ya. Karena kalau kita kejar sama seperti biasa, modal Bandar 8.500 sampai 8.800, 900 ke bawah ya, nanti bisa diguyur sama dia kalau kita beli ke atas ya. Kemudian saham selanjutnya adalah Sido ya. Sido munculnya. Sido ini kan minggu kemarin masih jadi apa, kita ini jadi stok kita ya minggu kemarin. Nah, Sido agak berbeda dengan yang tadi, yang apa, yang TPIA sama apa satu lagi yang belakangnya, apa tadi lupa saya. Ini agak beda Sido ini. Dia melakukan step ya, satu naik diangkat, tahan, naik lagi. Ini step ini namanya step markup ya, naik kemudian ya, ditahan beberapa minggu, 2 minggu, tahan 2 minggu, naik, tahan 2 minggu ya. Biasanya sih kalau yang seperti ini akan muncul peristiwa yang sama, tapi biasanya kalau yang sebelumnya itu 2 minggu, ini biasanya bisa setengahnya, bisa seminggu atau bisa 3 hari 4 hari. Karena kalau sama persis seperti gerakan yang pertama tadi, yang step yang ini, itu retail bisa menebak, oh kalau 4 hari atau 15 hari kemudian dia akan angkat gitu ya. Jadi biasanya akan setengah, akan beda jalan ya. Jadi kalau jalannya sama biasanya orang suka nebak persis gitu, tapi kalau ini enggak, biasanya di jaraknya itu dibedain sama dia. Ini kan udah berapa hari ini setelah step candle hijau ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah persis ini 5 hari. Seperti bayangan saya, udah 5 hari ini ya. Jadi besok hari ini hari ke-6. Jadi ada kemungkinan dia naik ya. Tapi ini kan nggak pasti, yang namanya tebakan itu bisa salah bisa benar. Kita hanya coba analisa dari perilaku Bandar saham ini ya. Oke, kemudian ya ini sama juga ya, hanya boleh dibeli pada saat merah ya, tidak boleh dibeli pada saat hijau ya. Kemudian MTEK ya, yang terakhir MTEK. Oke, ini MTEK sahamnya turun ya kemarin 2.700. Cuma kalau yang ini hanya boleh dibeli pada saat jatuhnya dalam dan cepat ya. Tidak boleh dibeli hanya 1-2 tik ke bawah, hanya 1%, 2%, jangan. Kalau yang ini ya, walaupun Bandar udah masuk, kalau dia jatuh di bawah 4, di atas 4%, lebih bagus lagi ARB kalau yang begini ya. Kita ambil di bawah ya. Jadi clue-nya ini beli pada saat jatuh cepat dan dalam, itu aja clue-nya ya. Kalau tidak terjadi itu biarkan saja, cari saham yang lain ya. Karena kalau dari segi Bandar ini modalnya cuma sekitar 2.500-an ke atas ya, ke bawah ini. Bahkan dia sempat beli 2.340 ya. Kalau kita hajar ke atas jadi guyur sama dia nanti ya. Jadi itu ya. Jadi clue-nya kenapa kita beli pada saat jatuhnya dalam? Karena kalau saham yang sudah dimasuki oleh Bandar, dia tidak akan membiarkan saham itu jatuh ke bawah. Kenapa dia tidak biarkan? Kalau jatuh ke bawah, dia itu akan mendekati harga pembelian dia. Kalau mendekati harga pembelian dia, bisa jeblos ke bawah. Kalau jeblos ke bawah, dia akan rugi. Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi
kadang-kadang kita perlu juga mencari saham yang jatuh dalam. Saya hampir setiap hari selalu menunggu itu ya. Cuma memang kalau pada saat trading karena kesibukan dan situasi trading yang serba cepat serba ini, kadang-kadang saya nggak bisa share kalau yang pas trade ya, karena itu hanya kadang-kadang 2 detik 3 detik 5 menit, paling lama 5 menit itu yang seperti itu ya. Jadi nggak saya share ya kalau yang seperti itu, agak susah share-nya. Nanti juga takutnya di share tiba-tiba beli subscriber kemudian lupa jual, bablas ke bawah, itu bahaya itu ya. Makanya saya nggak share kalau yang itu ya. Saya yang share yang akumulasi aja, yang aman-aman buat teman-teman ya. Kalau yang main cepat, yang saham distribusi ya, walaupun saya bilang main cepat dengan duit cepat ya, emang iya di situ. Cuma resikonya juga besar, salah dikit bisa kosong ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan saya mengenai saham pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.